Rasulullah memberikan contoh kepada kita cara menegur yang baik ya, supaya orang lain itu tidak tersinggung ya, apalagi di depan umum ya. Saya kira semua kita pasti tidak suka ya, ditegur di depan umum dengan kata-kata yang mohon maaf yang kurang sopan gitu ya. Jamaah yang berbahagia ini dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian berikutnya, Rasulullah juga tidak pernah menegur tentang hal-hal yang diperbuat atau belum diperbuat. Ini terjadi pada pelayannya, kepada pembantunya. Di dalam riwayat ini dikatakan, ketika aku melakukan sesuatu, beliau tidak pernah menegur, kenapa kamu melakukan itu. Ketika pembantunya belum melakukan sesuatu, dan beliau juga tidak pernah, kenapa kamu tidak melakukan itu. Artinya apa? Rasulullah itu memberikan kebebasan kita, kebebasan orang lain untuk memilih sesuatu yang baik menurut kemampuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali kajian rutin kita pada pagi hari ini, saya kembali mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita selalu diajak untuk bersyukur? Karena sebenarnya kalau kita bersyukur itu bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Disebutkan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famay yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia itu bersyukur hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Semakin kita pandai bersyukur, Allah akan semakin percaya bahwa kita bisa menggunakan segala nikmat yang Allah berikan itu ya, sehingga akan terus ditambahkan nikmat-nikmat itu. Makanya dalam ayat yang lain itu disebutkan, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti Allah tambahkan nikmat-nikmat itu. Semakin kita pandai bersyukur, semakin percaya Allah itu akan terus menambah nikmat-nikmat itu kepada kita. Karenanya dalam setiap kesempatan kita selalu diingatkan untuk selalu bersyukur. Dan pada pagi hari ini semuanya berkumpul dalam rangka istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah, dan istiqomah juga kita mengaji bersama, walaupun satu minggu sekali dua kali ya, tapi kita tunjukkan bahwa kita ini istiqomah mengaji ya, dengan keterbatasan waktu kita masing-masing. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan kajian kita pada hari Ahad sebelumnya. Pada hari Ahad sebelumnya kita sudah masuk bab tentang husnul khuluq, keluhuran akhlak. Ada beberapa ayat dan hadis sudah disampaikan, dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bagaimana luhurnya akhlak itu, sehingga ketika kita bergaul dengan banyak orang yang beragam karakternya, beragam budayanya, beragam pemahamannya, beragam pilihan-pilihan hidupnya ya, termasuk pilihan-pilihan yang sebentar lagi kita akan menghadapi di tahun 2004 itu, kita tetap bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah pribadi yang berakhlak luhur, pribadi yang berbudi pekerti yang luhur.
Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kita punya banyak khazanah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu kita tidak perlu bingung kepada siapa kita harus meneladani, meniru. Kita akan lanjutkan. Pada minggu yang lalu, sekedar mengingatkan, kita sampai kepada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu pernah menolak hadiah dari orang lain, yang orang lain itu sebenarnya sangat berharap Rasulullah itu mau menerimanya. Tetapi Rasulullah pada waktu itu belum berkenan untuk menerimanya. Bagaimana akhlak yang baik supaya orang lain itu tidak tersinggung, supaya orang lain itu tetap senang dengan kita? Rasulullah sudah memberikan contoh cara terbaik untuk menolak sebuah pemberian, sebuah hadiah dari orang yang mungkin mengidolakan kita. Jamaah yang berbahagia, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan. Diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, beliau berkata, "Ma masistu dibajan wala hariran." Tidaklah aku itu menyentuh dibajan thauban. Dibajan itu disebutkan dalam kitab ini thauban, pakaian yang terbuat dari harir, terbuat dari sutra. Tidaklah aku menyentuh pakaian yang terbuat dari sutra itu, alyana min kafi Rasulillah, lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah. Wala syamamtu raihata qattul atyaba min raihati Rasulillah, dan aku juga tidak pernah mencium bau yang melebihi harumnya bau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad hadamtu Rasulullah, aku pernah menjadi pembantu Rasulullah, pernah menjadi pelayan Rasulullah. Asyra sinin, 10 tahun. Fama qala li qattu uf, selama 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah, fama qala li, beliau tidak pernah menegurku dengan kata-kata uf. Uf itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita adalah hus gitu. Jadi seorang pembantu memberikan kesaksian selama beliau itu membantu Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah menegur orang lain di depannya, apalagi di depan banyak orang, dengan kata-kata hush gitu. Wala qala li syai'in fa'altuhu, dan beliau juga tidak pernah menegur tentang apa yang tidak aku perbuat. Tentang apa yang aku perbuat, mohon maaf saya ralat, wala qala li syai'in fa'altuhu, beliau juga tidak pernah menegur tentang apa yang aku perbuat dengan mengatakan lima fa'altahu, kenapa kamu melakukan itu. Wala li syai'in lam af'alhu, dan beliau juga tidak pernah menegurku tentang sesuatu yang akan aku perbuat, yang belum aku perbuat. Mohon maaf belum pernah menegur apa yang belum aku perbuat dengan mengatakan ala fa'altahu kada, kenapa kamu tidak melakukan itu. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, kita secara sederhana akan menjelaskan riwayat ini. Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa tangan Rasulullah itu lebih lembut daripada kain sutra. Artinya apa? Dijelaskan dalam kitab ini, Rasulullah itu tidak pernah menggunakan tangannya
ya. Dalam arti ringan tangan, walaupun itu terhadap pembantunya sekalipun. Kadang-kadang kan orang kalau emosian itu mudah sekali untuk menggunakan tangan gitu ya. Apakah dijewer ataukah saya masih ingat itu ya. Dulu kita kalau masih zamannya di sekolah itu kan, itu ada kesalahan-kesalahan sedikit ya, kadang-kadang ditemukan dengan ringan tangan, dijewer, kemudian dipukul dan sebagainya ya. Nah, Rasulullah itu ya, menurut kesaksian sahabat ya, beliau itu tangannya sangat lembut. Dari sangat lembutnya dijelaskan beliau itu tidak pernah melampiaskan emosinya dengan menggunakan tangan ya. Jamaah yang berbahagia, kemudian beliau itu juga terkenal memiliki reputasi yang sangat baik, namanya harum ya. Seharum fisiknya ya. Kalau dipahami secara harfiah ya, harum di sini mungkin juga termasuk harum fisiknya ya. Beliau selalu tampil di depan para sahabatnya itu dalam kondisi yang harum ya. Mohon maaf ya, tidak menebar bau yang tidak enak ya, sehingga orang lain menjauh karena bau kita tidak enak ya, karena kita mungkin belum mandi ya, menerima tamu belum mandi misalnya ya, atau sudah tahu kita kotor kemudian keringetan misalnya, tapi kita masih belum bisa bersih-bersih ya, kemudian langsung berinteraksi dengan tamu, dengan sahabat kita dan sebagainya. Kalau kita pahami secara letterlek, secara sederhana ya, Nabi mencontohkan kepada kita, Nabi itu di depan para sahabatnya selalu tampil dengan bau yang sangat harum ya. Seharum nama baiknya. Jamaah yang berbahagia, kemudian dalam riwayat ini Rasulullah juga mencontohkan kepada kita bagaimana caranya menegur orang lain. Seandainya orang lain itu berbuat salah ya, maka jangan sampai menegur langsung, apalagi di depan banyak orang ya. Kita punya cara yang mungkin lebih sopan, lebih berakhlak luhur sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat ini Rasulullah tidak pernah bilang langsung kepada orangnya dengan kata-kata hush gitu ya. Kita kan pernah melakukan itu ya kan, walaupun itu terhadap anak kita sendiri, apalagi anak kecil yang tidak tahu apa-apa ya, dia bermain sementara kita merasa malu, nggak enak, ada tamu terhormat datang di rumah kita begitu ya, kemudian anak kita ikut bermain, kemudian kadang-kadang kita secara tidak sadar menegur anak kita dengan teguran yang keras, hush, pergi sana gitu kan. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah memberikan contoh kepada kita ya, cara menegur yang baik ya, supaya orang lain itu tidak tersinggung ya, apalagi di depan umum ya. Saya kira semua kita pasti tidak suka ya, ditegur di depan umum dengan kata-kata yang mohon maaf yang kurang sopan gitu ya. Jamaah yang berbahagia ini dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian berikutnya, Rasulullah juga tidak pernah menegur tentang hal-hal yang diperbuat atau belum diperbuat ya. Ini terjadi pada pelayannya, kepada pembantunya ya. Di dalam riwayat ini dikatakan ketika aku melakukan sesuatu, beliau tidak pernah menegur kenapa kamu melakukan itu ya. Ketika pembantunya belum melakukan sesuatu dan beliau juga tidak pernah, kenapa kamu tidak melakukan itu ya. Artinya apa? Rasulullah itu memberikan kebebasan kita, kebebasan orang lain untuk memilih sesuatu yang baik menurut kemampuannya ya. Kita tidak bisa mengukur orang lain itu dengan kemampuan kita sendiri ya. Kan kadang-kadang ada itu ya, kita mengukur orang lain itu sesuai kemampuan kita ya. Sehingga kita selalu bertanya, kenapa kamu nggak bisa, wong saya bisa kok gitu kan.
Itu artinya apa? Kita mengukur orang lain sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Padahal kemampuan kita dengan orang lain itu berbeda. Ya, sehingga sering keluar kata-kata itu. Ah, gitu aja kamu nggak bisa, itu yang lain bisa. Ya, aku juga bisa. Kenapa kamu nggak bisa? Ya, mungkin sekedar memberikan motivasi iya, tapi kalau memaksakan kehendak supaya orang lain itu sama persis dengan apa yang kita inginkan, saya kira itu keliru besar. Ya. Dalam ilmu psikologi itu juga tidak baik. Ya. Mendidik anak dengan cara begitu juga tidak baik. Ya. Jamaah yang berbahagia, saya beberapa hari yang lalu itu ketemu dengan mahasiswa yang terpaksa skripsinya molor, ya, tidak selesai-selesai, sampai mohon maaf ya, lompat ke semester berikutnya, dan dia harus keluar banyak biaya. Ya. Mestinya selesai semester ini, ya, tapi karena suatu hal dia tidak bisa menyelesaikannya dan lompat ke semester berikutnya dan bayar 100%. Ya, karena kalau di kampus saya itu bayarnya paket. Kalau paket, walaupun hanya menyisakan satu mata kuliah, ya, dan satu mata kuliah itu cuma 6 SKS, itu bayarnya paket sama persis dengan bayarnya mahasiswa lain yang 24 SKS. Ya, harus bayar, walaupun dia cuma satu mata kuliah, persis sama. Ya. Nah, ini sangat membebani. Ya, barangkali untuk sebagian orang terasa berat. Ya. Bagaimana orang tuanya? Makanya saya bilang berkali-kali kepada mahasiswa, bagaimana memanage waktunya dengan baik, ya, memanajemen bimbingannya supaya bisa selesai tepat waktu, ya, sehingga tidak rugi waktu, rugi biaya dan sebagainya. Nah, ketika dipanggil, dia curhat kepada kami, curhat. Salah satu curhatannya, singkat cerita, dia keberatan kalau dia harus selalu menuruti keinginan pembimbingnya. Ya. Jadi ternyata pembimbing ini menurut yang bersangkutan, ya, selalu memaksakan, ya, apa yang ditulisnya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Ya. Setiap kali bimbingan selalu dicoret-coret, nggak ada yang benar, dicoret terus. Salah-salah gitu, ya, dan tidak pernah atau kurang jelas diberikan petunjuk mana-mana yang harus direvisi, diperbaiki. Pokoknya keliru gitu. Nah, ini satu contoh, ya, bagaimana kita salah mengukur kemampuan orang lain berdasarkan kemampuan kita sendiri. Ya. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu saya katakan, yang melakukan penelitian itu siapa? Yang melakukan penelitian itu mahasiswanya. Makanya kita harus tahu kemampuan mahasiswa itu, bukan dosennya. Ya. Bukan dosennya yang melakukan penelitian. Kalau ya, dosennya melakukan penelitian, ya, kemudian mahasiswanya disuruh menulis, nah itu keliru. Kalau beliaunya itu memaksakan apa yang ada di pikirannya supaya ditulis persis sama, ya, oleh mahasiswanya, berarti yang melakukan penelitian itu dosennya, bukan mahasiswanya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, ini sekedar contoh real yang terjadi di sekitar kita, betapa kita kadang salah menilai kemampuan orang lain dengan menggunakan takaran kemampuan kita. Jamaah yang berbahagia, ini dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Jangan menegur orang lain tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, ya, dengan mengukurnya sesuai kemampuan dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya, ya. Diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna imra'atan ja'at ila Rasulillah. Telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah. Biburdatin mansujah. Seorang perempuan ini, ya, membawa hasil tenunannya yang sangat indah, ya. Burdah mansujah, ya. Burdah yang ditenun, ya.
Faqalat, kemudian perempuan ini berkata kepada Rasulullah, nasajtuha biyadi liaksuakaha. Aku telah menenunnya ya, biyadi, dengan tanganku sendiri, dengan harapan Rasulullah berkenan untuk menerimanya dan menggunakannya. Jadi ini ceritanya, ada seorang sahabat perempuan dari sangat inginnya memberikan hadiah kepada Rasulullah ya, dia menenun dengan tangannya sendiri, tidak dibantu oleh orang lain ya. Ya, ini seiring dengan banyak cerita di zaman kita ya, ya, banyak orang dari sangat inginnya membuktikan ya, kecintaannya terhadap idolanya ya, memberikan sesuatu yang menurutnya terbaik ya. Nah, sang perempuan ini juga sama ya. Beliau ingin karya tangannya itu ya, dari tangannya sendiri itu bisa digunakan langsung oleh Rasulullah ya. Seperti kita di sini, kalau kita ini misalnya jadi pengusaha batik atau pembatik ya, Sumenep ini kan terkenal batiknya juga. Kita ingin mempersembahkan batik ini kepada orang yang paling kita cintai. Katakanlah Pak Jokowi misalnya. Ya, kita mengidolakan Pak Jokowi misalnya ya. Kita buat batik ya, dengan proses terbaik. Ya. Salah satunya yang terkenal kalau di Sumenep ini adalah batik gentong namanya. Saya pernah jalan-jalan ke Pakandangan, itu ada namanya batik gentong. Itu ternyata prosesnya lama ya, dan harganya mahal, jutaan rupiah. Diproses dengan tangan kita sendiri ya, dibungkus rapi ya, kemudian diantarkan kepada orang yang kita sayangi, orang yang kita idolakan. Nah, sama dengan perempuan ini, dia menenun kain dengan tangannya sendiri dengan harapan bisa dipersembahkan kepada Rasulullah dan Rasulullah berkenan untuk menerimanya. Fa'akhadhaha an-nabiyyu muhtajan ilaiha. Kemudian Nabi berkenan menerimanya muhtajan ilaiha, karena memang butuh terhadap kain itu, muhtajan, benar-benar dibutuhkan kain tenun itu. Dari sangat senangnya, dari sangat butuhnya Nabi terhadap kain yang dihadiahkan itu, fakharaja ilaina wa innaha izaratun. Kemudian beliau keluar dan menggunakannya menjadi sebuah sarung, izarah ya. Jadi langsung dipakai Bapak Ibu ya. Supaya yang memberi hadiah itu senang ya, bangga ya. Beliau langsung menggunakannya di depan yang bersangkutan. Pasti senang kan kalau kita berikan batik, apa itu kalau di Sumenep itu, batik yang terkenal itu batik Canteng ya. Kita bawa ke Jakarta ya, kemudian langsung dipakai oleh Pak Jokowi misalnya, pasti senang. Sama perempuan ini juga senang melihat Rasulullah langsung menggunakannya. Namun di tengah-tengah kebahagiaannya itu, faqala fulanun, ada komentar dari seorang sahabat ya. Jadi ketika senang digunakan, ternyata terdengar komentar dari seorang sahabat ya. Apa komentarnya? Ya. Aksinaha ma ahsanaha. Ya. Aku juga pengen menggunakannya tenunan yang sebaik itu katanya. Ya. Ya. Bagus sekali ya, hasil tenunannya. Aku juga pengen punya katanya. Jadi berkomentar seperti itu di depan Rasulullah itu. Ya. Mendengar komentar itu, faqala, kemudian Rasulullah itu menjawab, "Na'am, baiklah." Fajalasan Nabi fil majlis, kemudian Nabi duduk dalam sebuah majlis, sebuah tempat. Thumma raja'a, kemudian dia pulang. Fatawaha, kemudian dia mengemasnya. Thumma arsala biha ilahi, kemudian ya, apa namanya, tenunan yang sudah dibuka, kemudian dibungkus rapi, kemudian itu dikirimkan kepada sahabat yang berkomentar tadi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, beliau sangat senang dengan hadiah itu, tapi karena ada yang minta, ya, walaupun tidak minta terang-terangan, hanya berkomentar, Rasulullah itu berkenan membukanya
kemudian mengemasnya dalam sebuah kemasan yang baik, kemudian dia nyuruh orang untuk diantarkan kepada sahabat yang berkomentar itu. Nah, perbuatan sahabat ini kemudian diketahui oleh para sahabat yang lain. Faqala lahul qaum, kemudian para sahabat yang tahu ini kemudian menegur sahabat yang cangkolang tadi itu, ya. Ma ahsanta, perbuatanmu itu tidak baik. Perbuatanmu itu tidak baik. Kamu berkomentar di depan Rasulullah, kemudian meminta ya, tenunan yang terbaik yang paling disukai oleh Rasulullah. Ya, kamu itu sudah berbuat sesuatu yang tidak baik. Canareng matulo cangkolang kamu melakukan itu. Kenapa itu? Labisahan Nabi sudah menggunakannya, sudah memakainya, senang, muhtajan ilaiha, karena dia benar-benar butuh dengan pakaian itu, ya. Tsumma sa'altahu, tapi kenapa kamu memintanya? Kenapa kamu memintanya? Wa alimta annahu, dan kamu sudah tahu juga bahwa Nabi itu, ya, la yaruddu sa'ilan, tidak pernah menolak kalau dia diminta, ya. Jadi Rasulullah itu punya akhlak, ya, dia tidak pernah menolak kalau ada orang lain meminta sesuatu kepadanya. Itu akhlak Rasulullah, ya. Faqala, kemudian sahabat ini menjawab, inni wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, ma sa'altuhu li albasaha, aku ini memintanya bukan untuk semata-mata memakainya setiap hari, katanya. Untuk apa? Innama sa'altuhu, sesungguhnya aku memintanya, ya, litakuna kafani, untuk menjadi kafanku kalau nanti aku wafat. Jamaah yang berbahagia, riwayat ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwa Rasulullah itu mencontohkan sebuah akhlak yang sangat luhur, yang sangat agung. Apa itu? Beliau bisa memberikan sesuatu yang terbaik dari harta yang dimilikinya, sesuai dengan ayat yang menyebutkan, yang saya bacakan di awal tadi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidaklah kamu itu sampai kepada kesempurnaan kebaikan, ya, hatta tunfiku, hingga kamu menginfakkan mimma tuhibbun, dari hartamu yang paling kamu cintai. Ya. Ya. Jamaah yang berbahagia, Nabi memberikan contoh kepada kita mempraktekkan ayat ini. Saya ulangi sekali lagi, ya. Kalau ingin sampai kepada kebaikan yang sejati, yang sempurna, salah satu indikatornya adalah manakala kita mampu menginfakkan sesuatu dari harta kita, dan harta itu merupakan sesuatu yang paling disayangi. Ya. Coba kalau itu terjadi pada diri kita, ya. Kita punya pakaian kesayangan, dari sangat disayangi, pakaian itu dipakai jarang-jarang. Kalau tidak ada momentum tertentu nggak dipakai, ya. Saya yakin setiap kita punya, di antara pakaian yang ada di lemari pasti ada 1-2 yang jarang dipakai. Hanya dipakai kalau ada acara-acara tertentu. Seperti bapak saya, ya, maaf nggak apa-apa saya bilang. Bapak saya ini punya jas pemberian mantunya. Jarang dipakai kalau ada acara perkawinan atau acara-acara yang dianggap penting baru dipakai. Coba kalau kita menjadi Rasulullah, seandainya ada orang lain misalnya butuh dan meminta jas itu, maukah kita memberikannya? Padahal itu jas kesayangan, tidak dipakai kalau nggak acara-acara penting. Tiba-tiba ada yang komentar ingin memilikinya, apakah kita bisa memberikannya? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, sebagaimana difirmankan oleh Rasulullah, lan tanalul birra, tidaklah kita akan sampai kepada kebaikan yang sempurna hatta tunfiku, hingga kita mampu menginfakkan mimma tuhibun, dari harta yang paling kita sayangi. Jamaah yang berbahagia, ini juga dicontohkan oleh seorang sahabat bernama Abu Thalha. Abu Thalha ini ceritanya punya
tanah yang sangat strategis, tanah yang paling subur, ya. Disebutkan dalam riwayat itu adalah kebun kurma terbaik di zaman itu, hanya dimiliki oleh seorang sahabat bernama Abu Tolha. Tempatnya strategis, pas di depan masjid, kira-kira pas di depan masjid Darussalam ini ada kebun kurma, ya. Kalau kita keluar masjid, kita bisa langsung menyaksikan betapa suburnya kebun kurma itu, ya. Betapa indahnya kurmanya, sangat subur, kemudian buahnya juga sangat lebat, ya. Sangat menggoda setiap orang kalau misalnya berada di masjid, ya. Itu dimiliki oleh sahabat bernama Abu Tolha. Gara-gara mendengar ayat ini, ya, gara-gara mendengar ayat yang saya bacakan tadi, kemudian beliau menghadap Rasulullah, ya, dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin menginfakkan kebun kurma terbaik saya ini, ya, karena saya mendengar ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sampai kamu kepada kebenaran yang sempurna hingga kamu mau menginfakkan hartamu yang paling kamu cintai. Jamaah yang berbahagia, seperti itu caranya meneladani akhlak Rasulullah. Sahabat langsung menirunya. Jamaah yang berbahagia, mungkin kita sulit meneladaninya, tapi paling tidak kita punya spirit, ya, punya semangat, ya. Mulai sekarang bagaimana juga kita berlatih, ya. Bisa nggak kita pelan-pelan bertahap itu juga menginfakkan, ya, harta kita, walaupun harta itu mungkin termasuk yang paling kita sayangi. Jamaah yang berbahagia, ya. Yang terakhir, sebelum kita tutup majelis ini, ya. Rasulullah pernah ditanya, ya, tentang apa? Tentang an ukthiru ma yudhilun nas al jannah. Tentang perbuatan apa yang paling banyak menjadikan manusia itu masuk surga. Jadi dari sahabat Abu Hurairah, qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah pernah ditanya tentang apa? Tentang an aktsari ma yudhilun nas al jannah. Tentang perbuatan apa sih yang paling banyak yang menjadikan orang itu masuk surga. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul huluk, dan berbudi pekerti yang luhur. Nah, hadis ini akan menjadi penutup kajian kita pada pagi hari ini, ya. Kalau kita ingin tahu hal-hal yang paling berpotensi mengantarkan kita untuk masuk surga itu, salah satunya adalah husnul huluk. Kalau kita bisa menampilkan akhlak terbaik, kita bisa berbudi pekerti yang luhur, ya. Seperti yang dikatakan pada hadis sebelumnya, ya, albirru husnul huluk, kebaikan itu adalah keluhuran akhlak, ya. Kalau setiap hari kita berpakaian dengan akhlak yang baik, ya, orang lain senang, ya, tetangga kita senang, saudara kita senang, masyarakat kita senang, maka hari-hari kita akan diliputi berbagai kebaikan-kebaikan. Sehingga sangat mudah bagi kita untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan itu, dan itulah yang akan memudahkan kita untuk melangkah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga dari kajian singkat pada pagi hari ini, ya, bisa menjadi renungan kita bersama, ya, betapa dalam kehidupan sehari-hari kita bermuamalah. Mari kita bersama-sama, ya, untuk menunjukkan akhlak yang baik, supaya kita menjadi pribadi yang disayangi, pribadi yang dicintai oleh orang lain, terutama oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, dan juga oleh masyarakat kita. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.